Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina at-taubah wa nadabana ilaiha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. وقال في رواية من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur pada Allah, salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, di malam yang keempat Ramadan, insyaallah kita sedikit membicarakan tentang tahap-tahap dalam beribadat. Yang malam pertama saya sampaikan, tahap pertama dalam beribadat dibutuhkan ilmu, yang alhamdulillah kita sudah sedikit membicarakan tentang syarat dan rukun dari berpuasa. Semoga semua puasa yang kita lakukan, baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, cukup sempurna syaratnya dan cukup mencukupi seluruh rukunnya, yang semoga kita berharap kepada Allah, semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, baik puasa, salat, semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tahap yang kedua dalam beribadah, kalau kata ulama, as-sair ilallah. As-sair artinya berjalan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dibutuhkan, tahap pertama ilmu, itu sudah mungkin tentang rukun dan syarat puasa. Kemudian dibutuhkan yang kedua, supaya sampai ibadah yang kita lakukan sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak dari kita yang beribadah, tapi kalau contoh puasa, laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Puasa, banyak yang berpuasa tapi hasil dari puasa cuman lapar dan haus. Artinya apa? Puasa kita tidak memberi efek. Artinya tujuan kita berpuasa kita tidak didapatkan dengan puasa yang kita lakukan. Maka dalam hal ini dibutuhkan syarat yang kedua ataupun tahap yang kedua yang harus dilalui oleh orang yang ingin menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan puasa atau salat, yaitu taubah. Jadi kata ulama, jangan sampai seperti kita masak susu banyak, itu kalau jatuh di tinta setitik rusak semua. Begitulah ibarat ibadat yang kita lakukan. Ibadat yang kita lakukan ibarat susu. Itu sesuatu yang bermanfaat jika diminum. Tapi dosa yang kita lakukan ibarat tinta. Apabila kecampur dosa sama ibadat, maka apa yang terjadi? Ibarat susu kecampur tinta. Artinya itu susu tidak bisa diminum, tidak bisa dimanfaatkan, sehingga tidak berguna. Begitu juga ibadat yang tidak dibersihkan dari dosa. Seperti halnya mungkin kalau orang tambak itu di kampung, orang tambak sebelum memasukkan udang di tambaknya, sebelum memasukkan ikan peliharaan di tambaknya, mereka pertama sekali harus menghilangkan hama dulu. Dibersihkan pakai kapur atau pakai hama sampai habis itu hama, baru kemudian ditabur benih udang. Begitulah ibadat yang kita lakukan. Ibadat yang dilakukan tanpa didahului taubat, maka ibadat tidak berfungsi. Kalaupun berfungsi, tidak semaksimal yang diinginkan. Makanya yang pertama dibutuhkan adalah taubat. Ini kalau kita cek dalam Al-Quran, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas, kalau kita bandingkan perintah untuk puasa dengan perintah bertaubat, lebih banyak taubat. Puasa paling cuma berapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzi, itu dalil puasa, ayat yang membicarakan tentang puasa. Tapi ayat yang membicarakan tentang taubat tidak terhitung.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa tubu ayyuhal mu'minun illa man taba wa amana wa 'amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya ayat yang membicarakan tentang perintah taubat lebih banyak dari puasa. Ini bisa dipahami apa? Bahwa puasa wajib, tapi taubat lebih wajib sebelum puasa. Makanya di sini saya tuntut untuk saya pribadi, yang kedua kepada seluruh jamaah baik bapa atau ibu, mari kita perbarui taubat mulai malam ini. Cara taubat bagaimana Ustaz? Kata ulama minimal 3 syarat. Ini syarat utama pokok. Yang pertama, menyesali tentang perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dosa ini ada kala dosa yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan makhluk. Dosa yang berhubungan dengan Allah seperti misalkan na'udzubillah min dzalik, dulu kita pernah berzina, na'udzubillah, atau pernah melakukan hal yang tidak berpuasa, tidak salat. Itu harus harus bertaubat dari dosa yang kita lakukan. Salat dulu Ustaz, saya dulu selama masa muda enggak pernah salat. Bagaimana solusinya? Wajib qada. Ustaz, saya harus qada 20 tahun salat. Tidak. Qada setiap sekali salat fardu, lakukan salat qada. Misalkan bapa salat fardu isya, selesai salat fardu isya qada 4 rakaat salat fardu isya qada. Lakukan seperti ini, dicicil. Rumah kita bisa cicil, mobil bisa cicil, qada salat enggak sanggup. Tidak ada perbandingan, enggak adil. Mobil sanggup kita cicil miliaran, rumah kita cicil miliaran, semua sanggup dicicil. Giliran solat tidak sanggup kita mencicil. Cicil setiap sekali salat fardu, lakukan salat qada. Untuk apa? Kalau kita pernah meninggalkan salat qada mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ketika masa muda. Jadi yang pertama, lakukan qada untuk salat yang pernah dilakukan. Lakukan qada untuk puasa yang pernah kita tinggalkan dulu. Ini supaya tujuan apa? Supaya tidak menjadi tinta di dalam susu yang sedang kita lakukan. Ini tarawih, salat, puasa, ibarat susu. Jangan sampai ternodai dengan tinta yang sebelumnya pernah kita lakukan. Taubat. Yang pertama, menyesali terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan. Apabila kewajiban wajib kita pernah meninggalkan, mulai malam ini berazam, bertekad untuk mengqadha kembali walaupun dengan dicicil. Mulai malam ini, Pak. Kemudian yang kedua, yang pertama menyesali terhadap dosa yang pernah dilakukan, baik dosa dengan Allah atau dosa dengan makhluk. Yang kedua, dengan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Berniat untuk tidak melakukan lagi. Jangan merasa nyaman dengan maksiat. Karena maksiat ini disebutkan ulama, maksiat, untuk melakukan maksiat tidak ada manusia yang terbebas dari maksiat. Ada yang manusia yang bebas dari maksiat? Tidak ada, kecuali para nabi. Para nabi terbebas dari maksiat, maksum. Tapi manusia tidak mungkin terbebas dari maksiat. Makanya Allah memberikan sifat yang kedua, solusi ketika bermaksiat, taubat. Jadi yang kedua syaratnya adalah taubat. Syarat taubat yang kedua adalah berniat untuk tidak mau melakukan lagi maksiat yang pernah dilakukan dan maksiat yang lain. Walaupun nanti terjerumus lagi ke maksiat, taubat lagi. Kata ulama, walaupun 1000 kali jatuh lagi ke maksiat, taubat lagi. Besok lakukan lagi, taubat lagi. Sampai malahan disebutkan dalam hadis Al-Qudsi bahwa ada satu hamba yang beliau maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, sampai akhirnya kata Allah kepada para malaikat, wahai malaikat, itu hambaku sudah bertaubat berapa kali, tapi jatuh ke maksiat berapa kali. Saksikanlah bahwa saya akan mengampuni dia sampai kapanpun. Karena dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang Ghafur, yang Maha Pengampun. Makanya yang kedua, syarat yang kedua, berniat untuk tidak melakukan lagi semua dosa yang pernah dilakukan ke depan. Ini syarat yang kedua, bertaubat. Syarat yang ketiga, mengembalikan seluruh hak muslim yang pernah kita zalimi. Dulu pernah ngutang belum dibayarin, silahkan bayar. Kalau misalkan Ustaz saya belum ada uang, nggak sanggup ngebayar, telepon dia, hubungi, minta maaf. Ini hutang perkara berat, jangan diremehkan hutang. Malahan seseorang kalau berangkat haji Pak,
Berangkat haji kita sudah lulus, sudah lunas, berangkat haji. Kata yang punya hutang yang sudah jatuh tempo, artinya hutang yang sudah jatuh tempo, kata yang punya hutang, mohon maaf, kamu jangan berangkat, ambil itu uang, bayarin hutang saya. Wajib bayarin hutang, tak boleh haji. Haram berangkat haji sebelum melunasi hutang. Ini syaratnya hutang yang sudah jatuh tempo. Artinya hutang ini perkara jangan dianggap remeh. Perkara hutang yang pernah hutang pada orang yang sudah jatuh tempo belum dibayarin, mulai malam ini hubungi, Pak, mohon maaf, kalau ada uang bayar, kalau tidak uang minta maaf, supaya ibadat yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila kita pernah ghibahin orang ataupun pernah menyakiti manusia yang lain, pernah mengambil uangnya, pernah sikut kanan sikut kiri untuk naik jabatan misalkan, silahkan mulai malam ini bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Hubungi semua manusia yang pernah kita zalimi, datangi dia, mohon maaf. Karena hubungan dengan Allah, haqqullah yubna haqqullah alal musamahah. Kalau hak Allah, hubungan dengan Allah mudah diatur, karena Allah Ghafur, Maha Rahim, mudah diampuni. Tapi hubungan dengan makhluk, wa haqqul ibad mabniyun alal musyahah. Sedangkan hak manusia ini bentuknya musyahah, artinya sulit untuk dimaafkan. Tapi walaupun demikian, syarat untuk taubat, supaya ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, harus meminta maaf kepada seluruh manusia, hamba Allah yang pernah kita zalimi, pernah kita ambil uangnya, pernah kita sakiti badannya, pernah kita sakiti keluarganya, pernah kita sakiti anaknya, pernah kita cemarkan nama baiknya. Mulai malam ini, Pak, sebelum lanjut ke malam kelima Ramadan, kita memohon supaya sama-sama kita datangi itu kawan kita, kita datangi kepada saudara kita yang pernah kita zalimi, kita mohon untuk dimaafkan. Ini syarat taubat yang ketiga. Ini minimal syarat taubat. Apabila ini tidak, kadang-kadang dari kita ibadat semangat, tapi taubat tidak pernah didahului, tidak pernah dibarengi dengan taubat. Ibaratnya seperti tadi, susu yang kita lakukan ini ibadat, ibarat susu. Dosa yang pernah kita lakukan ibarat cinta. Makanya saya mohon kepada saya pribadi terutama, dan kepada seluruh jamaah, mulai malam ini sama-sama kita bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pertama sekali, hubungan dengan manusia. Pertama, hubungan dengan keluarga. Kadang-kadang betapa banyak dari kita yang salat ke sini, Pak, banyak dari kita mungkin kalau kita cek, banyak dari kita salat tarawih, salat isya, salat tarawih, salat tahajud, salat subuh berjamaah, dengan kakaknya berantem, dengan adiknya putus silaturahim, dengan kakaknya, dengan kadang-kadang ada sebagian dari kita dengan ibunya putus silaturahim, dengan ibunya saling marahan, dengan kakaknya bermarahan, dengan keluarganya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, ada unsur tidak terhubung silaturahim, saling bermarahan. Fa wallah, itu ibadat tidak berfungsi. Makanya mulai malam ini, sebelum kita lanjutkan ke malam selanjutnya di bulan Ramadan, mari kita sama-sama membersihkan tubuh, membersihkan hati dari segala hal yang bisa merusak ibadat yang kita lakukan, dengan cara melakukan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesalkan segala perbuatan yang pernah kita lakukan, qadha salat yang pernah kita tinggalkan, qadha puasa nanti yang sedang yang pernah kita tinggalkan, dan kemudian yang kedua, selesaikan hak manusia, orang yang pernah kita zalimi, orang pernah kita utangi belum dibayarin. Mulai malam ini kita datangin, kita bayar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah berusaha berniat dalam malam ini, mulai malam ini berniat untuk tidak akan lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk sanggup melakukan ibadat yang sempurna, melakukan puasa yang sempurna, melakukan taubat yang sempurna, sehingga sampai akhir Ramadan kita mendapatkan gelar muttaqin yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa taubatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa aanahum alayhi waffiqna lil khair wa a'idna alayhi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa aanahum alayhi waffiqna lil khair wa a'idna alayhi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa aanahum alayhi waffiqna lil khair wa a'inna alayhi bi rahmatika ya
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.